Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Asbahna wa asbahan qulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan nikmat yang tiada hingga ya, yang kita rasakan hingga hari ini adalah merupakan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kita sampaikan kepada pemimpin teladan kita, sosok mulia yang akan memberikan syafaat untuk kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan diberikan syafaat yang menjadi orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wa hadirat, jamaah sekalian dimuliakan Allah, pada hari ini kembali kita bisa bertatap muka melalui media Zoom dalam rangka mengikuti kajian kaidah-kaidah Quran dalam kehidupan dan dalam pribadi ya, jiwa yang ada dalam diri kita. Kaidah yang ke-20 insya Allah kita akan masuk pada ayat yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah orang yang jujur. Ayat ini ayat yang memang ringkas, singkat, pendek, namun memiliki makna yang mendalam. Paling tidak ada 3 pesan yang Allah inginkan, namun pesan yang paling utama adalah yang terakhir. Pesan pertama adalah ketika Allah menyerukan dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini pesan kepada orang yang khusus, orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat mulia, nikmat iman, hidayah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalimat ini yang sering kita dengar ya, baik dalam khutbah Jumat ya, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, atau juga ketika membaca ayat Al-Quran, namun hakikatnya kalimat ini sangatlah penting untuk kita banggakan. Kenapa? Karena ketika ada seruan, berarti Allah mengakui orang yang diseru. Allah Subhanahu wa ta'ala ya berarti mengajak orang yang nanti diseru itu untuk membanggakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Dapat kita bayangkan misalkan ketika ada orang yang memiliki kedudukan memanggil kita. Apakah dengan kedudukan sebagai seorang wali ya, atau kedudukan sebagai orang yang mulia di sisi Allah, atau mungkin kedudukan dalam arti memiliki jabatan. Apakah mungkin presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, kalau mereka memanggil kita, sudah pasti ada sesuatu. Ya. Atau mungkin kita merasa bangga dipanggil. Ya. Terlepas dari kondisi-kondisi yang sekarang ya. Tapi paling tidak ketika ada orang yang memanggil, yang dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang tinggi, berarti kita diakui akan kedudukan kita atau keberadaan kita
sehingga kita merasa mendapatkan kebanggaan. Nah, dapat dibayangkan ketika Allah memanggil kita, ketika Allah menyuruhkan kita. Allah Maha Mulia, Allah Maha segala-galanya. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tentunya kita haruslah berbangga, ya. Sangatlah wajar kita berbangga dengan diri kita bahwa kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin orang mengatakan ini kan seruan umum. Betul ya, memang seruan umum. Tapi seruan umum dalam arti umum yang terbatas. Loh, kok ada umum yang terbatas? Ada, ya. Karena kalau dikatakan umum, lebih umum lagi ada. Ya ayuhan nas, wahai manusia, itu lebih umum. Nah, di sini bahwa manusia ada terbagi pada 3 aspek kan. Ada ya ayuhan nas yang artinya yang beriman, ya ayuhan nas yang ingkar, ya ayuhan nas yang yang kufur atau yang munafik. Nah, berarti kan umumnya semua, ya, terpanggil semua. Sementara ketika Allah menyuruh dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya memang secara umum orang-orang beriman saja, gitu kan? Tapi kan secara umum yang terbatas artinya manusia yang beriman. Manusia yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini adalah bentuk, ya, yang harus kita banggakan. Kita dipanggil oleh Allah dalam seruan wahai orang-orang beriman. Ya. Jadi kata iman itu sendiri bukanlah sesuatu yang kita anggap biasa, ya. Tapi kata iman itu sesuatu yang, ya, kalau kita bandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, tentunya nikmat iman itulah yang harus kita banggakan dan menjadi nikmat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang ketika diberikan harta, ya, ketika diberikan jabatan, ketika diberikan kedudukan, ya, semuanya pasti akan ada habisnya. Dia terbatas, ya. Terbatas dengan masa, terbatas dengan usia, terbatas dengan, ya, jumlah, ya. Sudah pasti ada batasnya, ya. Ketika orang diberikan harta, kadang terbatas dengan masa dia tinggal di dunia. Kadang diberikan jabatan, dia terbatas dengan waktu, dengan masa. Nggak akan dia lama di situ. Tapi ketika Allah memberikan iman, insya Allah ini tidak ada batasnya. Sampai kiamat pun kalau iman tetap terpatri dalam diri kita, Allah tanamkan untuk kita, maka tentunya inilah yang akan kita bawa terus sampai hari kiamat, ya. Sampai kita nanti menghadap Allah dan ketika kita juga, ya, dimasukkan ke dalam tempat yang lebih mulia, yang sangat mulia lagi karena keimanan kita, yaitu surga Allah insya Allah. Jadi ini pesan pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya memang di dalam Al-Quran itu ada sekitar 80-an, ya, 80-an lebih Allah menyuruhkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Lebih banyak daripada seruan kepada yang umum atau yang khusus tapi dalam, ya, bentuk yang lain, ya. Kan ada Allah menyuruh pada seluruh manusia ya ayyuhan nas, ya. Allah juga menyuruh kepada kelompok khusus yaitu ya Bani Israel atau ya ayyuhal kafirun, ya. Itu adalah seruan-seruan yang khusus, ya, yang tentunya tidak termasuk kita, ya. Mudah-mudahan memang tidak menjadi orang yang seperti yang disebutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala disuruhkan seperti itu. Tapi hakikatnya kita, ya, harus berbangga dan harus merasakan bahwa Allah sedang memanggil kita. Ya, jangan sampai kita tidak merasa ketika dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, nah ini berarti ada tanda tanya ini, apakah kita memang beriman atau tidak, atau berbangga dengan keimanan atau tidak. Ya. Karena berbahaya kalau misalkan ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, tidak tertarik kita untuk mendengarkan, tidak tertarik untuk kita menyimak apa kalimat atau seruan setelahnya. Ya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama, ya. Bahwa
Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, pesan yang Allah inginkan adalah marilah kita dengarkan apa yang akan Allah sampaikan dari seruan ini. Yang kedua adalah biasanya setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu ada perintah, ada larangan. Setiap perintah pasti di situ ada nilai kebaikan, ya, ganjaran besar. Ada juga ya larangan-larangan yang di situ berarti Allah ingin ya manusia orang beriman secara khusus selamat dari larangan-larangan, ya, dari mudarat-mudarat, ya, lalu akhirnya dia terjaga dari segala sesuatu yang membahayakan, ya. Nah, sementara pada ayat ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana mungkin ketika kita sudah beriman kok diperintah untuk bertakwa? Nah, ini yang memang menjadi pertanyaan sangat penting untuk kita ya pahami, ya, bahwa memang orang beriman perlu meningkatkan keimanan, ya. Sangat penting untuk meningkatkan apa yang telah Allah anugerahkan, ya, anugerah kemuliaan kita tingkat lagi untuk menjadi yang lebih mulia, untuk menjadi orang yang lebih sempurna, ya, tingkat keimanannya yaitu menjadi orang bertakwa, kan gitu ya. Ya, hakikatnya kan ya sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ya, bahwa manusia itu kan ada 4 tingkatan, ya. Pertama manusia secara ya umum, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk yang sempurna dari makhluk yang lain, ya kan. Yang kedua, ya, diberikan Islam, maka mulai ada perbedaan antara manusia secara umum dengan manusia yang khusus, yaitu Islam, ya. Namun Islam ini sendiri kadangkala masih terkait dengan perbuatan-perbuatan yang zahir, ya. Bagaimana dia melaksanakan ya rukun Islam yang 5, ya. Pertama syahadah, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Perlu ditingkatkan lagi dengan pemahaman nilai-nilai yang lebih khusus, ya, yang membutuhkan keyakinan, yaitu iman. Apakah orang Islam belum beriman? Sudah. Tapi imannya masih perlu ditingkatkan lagi, ya. Masih perlu diyakinkan lagi. Keimanan, ya, terutama dengan rukun iman yang 5, yang 6, ya. Beriman kepada Allah, ini sudah pasti. Orang muslim pasti beriman kepada Allah. Beriman kepada kitab-kitab, sudah seharusnya. Walaupun ada juga seorang muslim tidak percaya kepada Al-Quran, ya, bahkan menjadi orang yang menentang apa yang ada dalam Al-Quran, ya. Tidak percaya dengan ya syariat Islam, ya, atau tidak mau menerapkan syariat Islam. Nah, ini butuh keyakinan, ya. Makanya butuh iman, ya. Kitab-kitab, ya, terutama kitab Al-Quran, ya. Makanya seorang mukmin adalah orang yang betul-betul memiliki keyakinan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi dan Al-Quran adalah ajaran Allah. Al-Quran merupakan syariat Allah, Al-Quran merupakan pedoman hidup, Al-Quran merupakan ya bagian yang harus ada di dalam kehidupan setiap insan untuk dibaca, untuk dipahami, untuk diamalkan dalam segala aktivitas. Ini adalah ya terkait dengan iman. Ya, kadang seorang muslim begitu enggak? Ada juga yang begitu, tapi ada yang tidak begitu. Sehingga baru tingkat Islam saja. Ya, loh, ada kok orang kiai begini begitu. Berarti betul memang. Ya, kiai memang sekedar kiai. Mungkin dia punya titel, ya, profesor, doktor, tapi ajaran Islamnya baru sekedar itu saja. Tingkat imannya nggak ada. Seharusnya dia harus memiliki ya pribadi yang lebih baik, ya. Kalau dia memang beriman kepada Allah, bukan malah menjadi sosok yang menggembar-gemborkan ajaran Islam begini, ajaran Islam begitu, ya. Orang yang apa namanya yang memiliki ya kan ada ungkapan ya semakin lebat jenggotnya berarti dia orang bodoh, gitu kan. Ini kan berarti orang yang tidak paham, gitu kan. Ya, walaupun dia memiliki ya
titel atau pendidikan yang tinggi, tapi ketika perkataannya seperti demikian, berarti tingkat imannya belum mantap, tingkat imannya yang belum baik. Ya. Begitu juga dengan iman kepada para nabi. Ya. Ya, nabi juga di kadang orang Islam, ya tanda kutip kan, berarti memang belum beriman, ya, dan tingkat Islam saja baru. Ya. Ya. Jadi nabinya juga kadang dicela, gitu kan. Ya, padahal nggak mesti begini ya, begitu kan? Ya, nabi kita adalah nabi yang harus kita muliakan ya, dan kita berbangga menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menjaga kesucian kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu juga beriman kepada ya malaikat-malaikat ya, beriman kepada takdir ya, beriman kodo dan kodar ya, yang baik maupun yang buruk. Karena juga sekarang kita sedang teruji nih, kira-kira kita percaya nggak kepada takdir Allah seperti ini? Mungkin ada yang percaya, tapi ada juga yang nggak percaya. Mungkin percaya juga, tapi masih tingkatan percaya pada yang baik-baik saja, atau pada tingkatan yang terbatas ya. Sehingga tidak kita pungkiri bahwa ada orang yang tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ya timpakan kepada dia. Nah, padahal kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan kebaikan, beliau selalu memuji Allah ya dengan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Tapi ketika mendapatkan musibah, beliau tetap memuji Allah. Ya. Ini kan tingkat iman yang tinggi kan. Tidak pernah dia Rasulullah SAW berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ungkapan beliau? Tetap memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya, apapun yang sedang saya alami, selain kan gitu. Kira-kira dalam kondisi sekarang ini kita mengucapkan alhamdulillah enggak, gitu kan? Ya mudah-mudahan kita termasuk yang selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Atau dalam hadis lain ya disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita dengan ungkapan Rabbi Allahumma raddini biqadaika wa barik li fi ma qaddirali. Ya Allah, buatlah aku ridho dengan apa yang kau telah tetapkan, anugerahkan keberkahan dari apa yang kau takdirkan. Ya. Jadi semua yang kita lalui ini adalah takdir Allah. Nah, kita mohon kepada Allah barik li fi ma qaddirali. Barik lana fi ma qaddirolana kalau untuk cara ya berjamaah dengan ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada kami dengan apa yang kau takdirkan saat ini. Ya, artinya tetap berbaik sangka. Ya. Berburuk sangka kita hindari. Ya. Nah ini tingkatannya memang manusia akan lebih kepada ya, perubahan ya dari Islam kepada iman. Ya. Dari seorang Muslim kepada seorang mukmin. Ya, artinya tingkatan iman yang bisa menyebabkan dirinya lebih baik daripada ya yang kedua ini ya. Manusia yang pertama, seorang muslim yang kedua, seorang mukmin yang ketiga. Namun yang lebih tinggi lagi adalah takwa. Kenapa demikian? Hakikatnya iman itu kadang mengalami pasang surut ya. Kadang naik, kadang turun. Walaupun seringkali saya juga merasakan lebih banyak turunnya daripada naiknya kan. Lebih banyak berkurangnya daripada bertambahnya ya. Nah, tapi itu harus senantiasa kita usahakan untuk meningkat ya. Harus kita usahakan untuk tetap dalam koridor yang telah Allah syariatkan ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan likulli syirrin sibrah wa likulli sibratin fatrah ya. Setiap langkah pasti ada masa nanjaknya ya, masa semangatnya gitu kan. Nah, setiap masa semangat itu kadang masa ada patrohnya. Ada masa penurunannya itu kan. Masa jenuh ya. Ya, lagi semangat-semangat jenuh ya. Beribadah semangat tapi tiba-tiba jenuh. Ya. Semangat untuk berjuang tiba-tiba jenuh. Semangat berinfak tiba-tiba jenuh. Apakah ini sesuatu mengalami penurunan yang
berbahaya ya. Ya tentunya tidak lebih berbahaya daripada nanti sampai kalau dia meninggalkan itu. Ya. Paling tidak kalau beribadah mengalami penurunan atau mengalami kejenuhan, tidak meninggalkan, paling ya kualitasnya yang berkurang. Ya. Bisa jadi demikian. Tapi yang penting terjaga. Ya. Makanya kata Nabi SAW, "Pamangkan fitratu ala hadi Rasulillah faqad hada." Barang siapa di masa patrohnya, di masa jenuhnya, tetap dalam hidayah Rasulullah SAW atau mengikuti sunnah Nabi, ya, maksudnya tetap menjalankan aktivitas dalam ibadah itu walaupun mungkin kualitasnya berkurang, itu tetap dalam ya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kan, ketika kita di bulan Ramadan, itu kan ibadah kita meningkat ya. Kadang tilawahnya lebih baik daripada tilawah di hari-hari biasa ya. Ya, kadang mungkin tilawah di bulan Ramadan semangat untuk bisa khatam sekali ya, atau 2 kali atau sampai 3 kali, bahkan sampai ada yang 5 kali bahkan 10 kali. Sangat bagus itu kan peningkatan dari tilawatil Quran di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Tapi pas selesai bulan Ramadan, yang tadinya tilawahnya 1 kali khatam rupanya menurun ya. Kadang tilawahnya cuma setengah juz 1 hari ya. Kadang mungkin ada juga yang cuma 2 halaman, 3 halaman ya. Apakah ini termasuk yang tidak baik? Ya tentunya lebih baik adalah stabil itu kan. Tapi ketika terjadi demikian, jangan sampai ditinggalkan itu bacaan Quran. Yang penting jangan ditinggalkan ya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang masa patrohnya, masa jeda, masa jenuhnya itu tetap dalam koridor dia masih melakukan walaupun kualitasnya berkurang atau jumlahnya berkurang, itu tetap dalam hidayah Allah. Atau semangat sedekahnya di bulan Ramadan lebih baik ya, apa bagus banyak gitu kan, tapi di luar Ramadan enggak ya. Atau semangat ibadah-ibadah lain ya. Hakikatnya itu ada dan sering terjadi di dalam kehidupan kita ya. Yazidu wa yanqus, bertambah kadang berkurang. Pasang kadang surut ya. Ini hal yang kadang sering terjadi dalam diri kita. Ya. Bahkan semangatnya juga seringkali ya mengalami demikian ya. Nah, jadi yang Allah inginkan adalah wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Artinya tingkatkan keimanan kalian wahai orang-orang beriman, tingkatkan wahai orang yang telah diberikan hidayah untuk takwa ya, untuk menjadi orang yang lebih bertakwa. Nah, kalau sudah takwa, ini sudah stabil ya. Takwa ini adalah orang yang stabil, orang yang tidak lagi mengalami penurunan. Orang yang betul-betul yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijadikan sebagai jalan hidup, lalu dia tidak pernah bergeser akan jalan hidup itu. Makanya ya ini juga sering ya sudah saya sampaikan di kaidah yang sebelumnya ketika Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum itu kan. Ya, karena memang takwa itu hal yang sangat spesifik dalam diri kita sendiri dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah lagi mengalami penurunan. Ya. Tidak pernah mengalami penurunan, terus meningkat dia. Sangatlah wajar kalau dalam ayat Al-Quran sering Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa surga itu khusus untuk orang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Innalil muttaqina fi maqamin amin. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Banyak sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa surga itu hanya untuk orang bertakwa. Hanya untuk orang yang bertakwa, ya. Bagaimana orang beriman? Masuk surga juga. Tapi kadangkala ada juga yang orang beriman ya, ketika belum meningkat sampai menjadi orang bertakwa, ya surganya tidak langsung ya, tapi ada hisabnya dulu ya. Ada perhitungannya dulu dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang bertakwa. Kalau orang bertakwa tanpa hisab sudah ya. Atau juga mungkin dihisab tapi hisaban yasiro, dihisab tapi ringan hisabnya. Barang siapa yang hisabnya ringan, sudah pasti dia masuk surga. Tapi yang hisabnya berat ya, apalagi banyak ya
Ganjalan-ganjalannya walaupun beriman dia akan masuk surga, tapi melalui proses-proses yang mungkin menyebabkan lama ya proses masuk surganya. Ya tentunya kita tetap beruntung ya, beriman lalu masuk surga dan mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan yang kedua ya, ya ayyuhalladzina amanu, berbanggalah kita dengan keimanan yang sudah Allah patrikan di dalam diri kita. Marilah tetap kita jaga keimanan kita pelihara iman ini, jangan sampai kita abaikan iman dan mohonlah kepada Allah agar Allah tetap menetapkan diri kita menjadi orang yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan doa yang diajarkan dalam surat Ali Imran ya. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan kami, telah Engkau berikan hidayah kepada kami ya dan anugerahkan kepada kami ya rahmat-Mu ya. Nah, ini adalah pesan yang pertama. Pesan kedua adalah ittaqullah, tingkatkan ketakwaan. Iman harus ditingkatkan menjadi yang lebih tinggi yaitu takwa. Lalu yang ketiga pesannya adalah wa kunu ma'as shodiqin. Ya. Realisasi yang harus dilakukan bagi orang beriman dan bertakwa adalah jadilah orang yang jujur. Ini pesan yang utama, pesan yang ada di dalam ayat ini, bahwa setiap orang, setiap kita harus menjadi pribadi-pribadi yang jujur, shodiq, as-sidqu. Ya. Apa itu sidqu? Ya, mutabiqu al-qaul bil waqi'. Ya. Sidqu adalah bersesuaiannya perkataan dengan realita, ya, dengan perbuatan. Nabi SAW ciri khasnya adalah shodiq, ya, atau al-amin. Ya. Julukan Nabi sejak awal beliau dilahirkan, ya, lalu beranjak menjadi anak, menjadi pribadi remaja, lalu menjadi remaja pemuda, sampai beliau menerima wahyu, beliau sudah dikenal sebagai orang yang jujur, ya. Al-amin atau as-siddiq, ya, yang dipercaya atau juga orang yang perkataannya selalu sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan perilakunya. Ya, kejujuran adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Kejujuran akan memberikan kepercayaan bagi siapapun yang kita berkomunikasi dengannya. Ketika suatu negara kejujuran terpelihara atau anak bangsanya senantiasa jujur, maka hidup akan terjamin, hidup akan sejahtera. Namun ketika kejujuran hilang, berubahlah menjadi kehidupan yang amburadul, kehidupan yang saling tidak percaya, bahkan menyebabkan juga kesimpang siuran atau juga hal-hal yang tidak membuat masyarakat aman dan tentram karena ketidakjujuran sudah marak di dalam kehidupan. Nah, as-sidqu atau as-shodiq adalah kata yang tidak boleh ada ya di dalam diri orang-orang yang maksudnya ada gitu ya, bukan tidak boleh ada, harus ada di dalam diri orang yang beriman ya. Ya, harus ada di dalam diri orang beriman. Perbedaan orang munafik dengan orang beriman adalah kejujurannya ya. Kalau orang munafik mereka punya slogan, Anda boleh salah walau Anda tidak boleh salah walaupun harus berbohong. Itulah ciri orang munafik ya. Anda tidak boleh salah walaupun harus berbohong. Jadi mereka berbohong aja. Yang penting tidak kelihatan salahnya ya. Berkata walaupun tidak sesuai dengan realita, berkata walaupun tidak sesuai dengan keinginan hati, berkata walaupun mungkin harus ya berbohong, yang penting tidak nampak salah. Ya. Begitulah perbuatan mereka. Itu orang munafik. Makanya orang beriman adalah orang yang tidak boleh berbohong. Walaupun mungkin perbuatan kita ada salah-salah sedikit, tapi yang penting jangan berbohong. Ya. Sehingga ciri orang beriman adalah tidak pernah berbohong walaupun mungkin ada salah-salah sedikit ya. Walaupun kita menghindar salah perbuatan yang kita lakukan salah ya, tapi jangan sampai berbohong ya.
Yang namanya salah, namanya manusia ya, mungkin ada salahnya. Tapi jangan berbohong. Ya. Jangan sampai seperti orang munafik, tidak mau salah, tidak mau dianggap salah, ya, walaupun harus berbohong. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya ada riwayat yang menyebabkan turunnya ayat ini ya. Ayat ini sebenarnya merupakan pujian bagi orang beriman, ya, terutama 3 sosok sahabat, ya, yang mana sejarahnya ayat ini sebelum ayat ini turun itu kan Rasulullah SAW memberitakan untuk melakukan perang Tabuk, ya, yaitu perang yang sangat berat, ya, perang yang begitu sulit, ya, dihadapi oleh kaum muslimin termasuk Rasulullah SAW, karena di masa pacaklik, ya, di masa yang berat, musim panas yang begitu terik dan perjalanan yang jauh, ya, sehingga akhirnya ada, ya, sebagian orang yang mengikuti, tapi banyak juga yang tidak mau mengikuti, di antaranya adalah orang-orang munafik. Ya. Namun di tengah orang yang tidak ikut berperang, di situ ada sahabat Nabi yang dia bukan karena kemunafikan, ya, bukan karena ketidakinginan mentaati perintah Allah, perintah Rasul untuk berperang, tapi tergiur dengan kondisi dia yang waktu itu dia punya kebun yang rindang, kebun yang sedang panen, ya, sehingga akhirnya dia menunda-nunda untuk mengikuti perang bersama Rasul, tapi tiba-tiba sudah tertinggal, ya. Maka akhirnya dia tidak ikut berperang. 3 orang ini tidak ikut berperang sampai akhirnya Rasulullah SAW pulang kembali, dan akhirnya dari orang-orang yang tidak ikut itu mengungkapkan alasan-alasan. Nah, orang munafik mengatakan, kami begini, kami begitu, karena ini, karena itu, terus banyak. Dan Nabi SAW, ya, tidak memarahi mereka dan menerima alasan-alasan itu. Tapi 3 sahabat Nabi merasa dirinya tidak seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Sehingga akhirnya sahabat ini mengatakan sesujudnya, ya, dengan jujur mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya tidak ada alasan kami untuk tidak berperang. Kami terbuai dengan ini, kami begini, kami begitu, ya. Sehingga akhirnya kata Nabi SAW, ya sudah, kalau begitu tunggulah nanti keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, bagaimana nanti dia ditunggu, ya. Akhirnya terjadilah apa yang dirasakan nanti oleh sahabat, ya, turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berkomunikasi dengan 3 sahabat, ya. Ya, tidak boleh berkomunikasi dengan 3 sahabat, ya, sebagai balasan akan ketidakserta mereka dalam berperang, walaupun jujur, ya. Walaupun jujur, ya, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sampai, ya, ketika mereka mengucapkan salam tidak dijawab salamnya, ya. Walaupun mereka sholat di samping Nabi tidak pernah menoleh kepada dia. Dapat dibayangkan, ya, tingkat sosial, ya, tingkat, ya, sempitnya itu kan, ketika mereka bersahabat, ketika mereka bergaul tapi tidak diopenin istilahnya kan, tidak mendapatkan sambutan, ya, tidak mendapatkan respon sedikit pun dari Rasulullah SAW, ya. Jangankan dari sahabat, dari Rasul sendiri tidak ada, ya. Ya. Ini berlaku selama 1 bulan, ya. 1 bulan tidak diindahkan mereka dalam pergaulan, dicuekin, ya. Coba antum, kita, ya, bapak dan ibu, ya, kita bergaul, tidak diajak ngomong, ya, tidak diajak komunikasi, mengucapkan salam nggak dijawab, padahal salam wajib dijawab kan, tidak dilakukan, ya, oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Ya. Ini akhirnya ujian yang berat dirasakan, ya, sampai ungkapannya itu bumi terasa sempit, ya. Ya. Bumi terasa sempit bagi mereka, ya.
Kalau dalam ayat ini dikatakan wa ala salasatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat, ya. Wa daqat alaihim anfusuhum, ya. Sampai mereka merasakan begitu sempitnya bumi, padahal bumi itu luas, ya. Bumi sangat luas, ya, tapi terasa sempit, ya. Nah, ini bagian yang memang dirasakan sebagai ujian yang dialami oleh sahabat-sahabat yang mereka telah, ya, bersalah, tidak mau ikut berperang, ya, berperang di masa saat itu, ya. Ya, bentar ya. Nah, jamaah sekalian, akhirnya bukan saja dikucilkan atau juga tidak opening, ya. Lengkap setelah itu 10 hari kemudian mereka disuruh untuk berpisah dari istri-istrinya, ya. Ya. Di mana mereka tidak boleh berkomunikasi dan juga tidak boleh, ya, tidak boleh bergaul atau bergaul juga dengan istrinya, ya, sehingga akhirnya lengkap selama 40 hari, ya. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira tahan enggak, ya. Padahal sudah jujur, ya. Berbeda dengan yang munafik yang tidak jujur diberikan kebebasan, ya. Tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. 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 Nah, akhirnya selama 40 hari Allah Subhanahu wa taala ketika melihat mereka begitu mantap dalam iman, tidak bergeser sekalipun, walaupun ada bahkan sampai ada Raja Romawi datang, ya, datang kepada mereka ingin memberikan suaka politik, ya. Jadi ada utusan Raja Romawi mengatakan, kalian kan sudah dibiarkan, ya. Kalian kan sudah tidak dianggap oleh Rasulullah SAW. Kami siap menampung kalian, ya. Silakan datang ke negeri kami, lalu kami akan berikan kalian tempat kedudukan, kami sambut kalian dengan baik, ya. Maka, ya, sahabat ini mengatakan, ini ujian terberat kami setelah kami mengalami ujian yang sangat berat, ya. Kami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, tidak diopenin, tidak diajak berkomunikasi, lalu juga tidak boleh, ya, berhubungan dengan istri, ya. Dengan datangnya ujian lain, yaitu datang dari orang kafir memberikan suaka politik, ya. Akhirnya mereka mengatakan, kami tidak akan pernah bergeser dari keimanan. Walaupun kami berat mendapatkan ujian, kami tidak akan bergeser dan tidak akan luluh dengan apa yang diajak atau dipanggil atau diserukan oleh Raja Romawi, ya. Sehingga akhirnya 40 hari berjalan, Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan ujiannya, lalu menerima kembali mereka 3 sahabat ini untuk menjadi, ya, hidup bersama umat Islam. Lalu akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan dan turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Siapakah mereka? Nah, disebutkan dalam tafsirnya bahwa mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi'. Ya, mereka yang berbeda dengan orang-orang munafik. Kalau orang munafik, yang penting tidak dianggap salah walaupun harus berbohong. Sementara 3 sahabat ini dianggap salah walaupun jujur. Dan akhirnya mendapatkan, ya, ujian atau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diajak berkomunikasi. Subhanallah, ini adalah sangat penting sekali, ya. Kita bisa belajar dengan mereka-mereka bagaimana menjadi orang yang jujur walaupun mungkin harus menghadapi ujian yang berat, ya. Walaupun akhirnya dengan kejujuran, ya, mendapatkan, ya,
ya seringkali tidak sesuai ya dengan apa yang terjadi itu kan, jujur tapi mendapatkan ujian yang sangat besar. Sekarang begitu banyak ya, kadang jujur begitu sulit ya kita dapatkan ya. Kejujuran sudah semakin menjadi barang langka dalam kehidupan kita ya, sehingga akhirnya orang begitu mudah berbohong, berdusta, yang penting bisa selamat, yang penting bisa mendapatkan keinginan, sementara kejujuran ditinggalkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Nah, wahai orang beriman ya, bertakwalah kepada Allah, jadilah ya menjadi orang yang jujur, orang yang senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan realita, berkata perkataan yang memang sesuai dengan kenyataan. Nah, yang kedua juga di sini ada makna tersirat ya, bahwa ayat ini sebenarnya juga memerintahkan kepada orang beriman untuk bergaul dengan orang yang jujur. Ya. Untuk bergaul dengan orang yang jujur. Ya. Menghindari kemunafikan. Ya. Kalau munafik kan ada 3 ya, apa sifat mereka, idza haddasa kazzaba, jika berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia ya mengingkari, wa idza tumina khana, jika diberikan amanah dia berkhianat. Ini ciri orang munafik. Nah, di antaranya adalah tidak mau jujur ya. Slogan mereka, saya ulang lagi ya, slogan mereka adalah ya jangan sampai salah walaupun harus berbohong ya. Jangan tampakkan kesalahan walaupun harus berbohong ya. Begitulah ciri orang munafik ya. Nah, jadi perintah Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bagaimana kita juga selain menjadi orang jujur tapi berusahalah bersama orang-orang yang jujur. Bergaulah dengan orang yang jujur. Karena ungkapannya kan wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kalian bersama orang yang jujur ya. Contohlah kejujuran para sahabat Nabi. Ya, 3 orang ya, tentunya sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang jujur ya. Nah, terutama 3 orang ya tadi Ka'ab, Hilal dan ya Murarah bin ya Rabi' ya. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang diberikan ujian lalu lulus ujian dan akhirnya Allah apresiasi dengan ya dengan baik ya. Nah, kita lihat kondisi kita sekarang ini ya, tentunya kita harus menjadi orang yang ya banyak ya berusaha melakukan kejujuran ya. Kita awali dari diri kita dan juga carilah sahabat-sahabat yang memang memiliki kejujuran dalam kehidupan. Ya, karena kata Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berbuat jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Berbagai kebaikan pasti akan kalian dapat dengan kejujuran. Dan kebaikan-kebaikan yang kalian dapatkan atau kalian lakukan dari kejujuran itu akan membawa kalian kepada surga. Membuahkan surga untuk kita semua kalau misalkan kita selalu jujur ya. Jadi tingkatnya begitu ya. Jujur baik surga, jujur baik surga. Surga karena kebaikan karena kejujuran. Bahwa kejujuran merupakan pangkal utama kebaikan ya. Tidak ada kebaikan kecuali dengan kejujuran ya. Baik perkataan kita maupun perbuatan kita dan sikap-sikap kita ya. Ya. Dan ciri orang beriman adalah kejujuran. Nah, bagaimana juga yang ayat ini mengingatkan bahwa kita berusaha mencari sahabat-sahabat yang jujur, bergaul dengan mereka yang jujur. Karena sahabat itu ya, adalah sahib. Sahabat kalau dalam bahasa dikatakan as-sahib sahib ya. Sahabat itu selalu menarik ya atau menjadi penarik. Siapa sahabat kita? Dia akan menarik kita. Kalau sahabat kita orang yang jujur, kita akan tertarik menjadi orang jujur. Kalau sahabat kita baik, dia akan menarik kita menjadi orang baik. Walaupun mungkin tingkat kebaikan kita tidak lebih tinggi daripada mereka. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa dia mengatakan apa? Saya suka dengan orang-orang yang jujur, saya suka dengan orang-orang soleh. Walaupun tingkat kesolehan saya tidak lebih baik dari mereka. Yang penting saya bersama mereka. Ya. Karena
dengan kesolehan mereka, saya akan tertarik dengan menjadi orang soleh. Dengan kejujuran mereka, saya akan menjadi orang yang jujur. Paling tidak kecipratan kesolehan mereka, kebaikan mereka untuk saya, kata Imam Syafi'i. Aku ma'nalum kalimatihi, ya. Seperti itu ungkapannya, ya. Ya. Bahwa kata sahabat sendiri dalam bahasa juga dengan sodik, ya. Sodik adalah teman, ya. Teman seharusnya juga teman yang jujur, gitu kan, ya. Sehingga dengan sahabat yang jujur, maka kita akan menjadi ikut-ikutan, ya. Lebih baik kan ikut-ikutan jujur daripada ikut-ikutan yang tidak jujur, kan. Ya, kan kebalikannya, ya. Kebalikannya kalau misalkan sahabat kita nggak jujur, sahabat kita nggak baik, kita pun akan tertarik menjadi orang yang tidak jujur atau tidak baik. Paling tidak, ya, kalaupun tidak kita melakukannya, kita membiarkan dia tidak jujur, kita membiarkan dia tidak baik, ya. Ya. Walaupun sebenarnya juga kejujuran itu ada dalam hati, kita tidak pernah tahu bahwa orang itu jujur atau tidak, tapi paling tidak kita sendiri yang nanti menjaga diri untuk selalu berkata jujur, ya. Yang penting kita punya etikat untuk bisa menjadi orang yang jujur, karena ini merupakan bagian daripada amal dari ketakwaan, amal daripada keimanan. Ya. Dulu ada sahabat Nabi yang dia baru masuk Islam, terus minta dibolehkan melakukan perbuatan sebelum dia Islam. Ya. Dia mencuri, dia berzina, diminta itu. Ya Rasul, saya masih punya keinginan seperti ini. Apa kata Nabi? Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kamu jujur, jangan berbohong, ya kan? Ya kata sahabat, ringan sekali syaratnya, kan? Yang penting saya nggak jujur, saya nggak boleh berbohong, saya harus jujur, ya. Walaupun ya melakukan perbuatan yang pernah saya lakukan sebelum masuk Islam, ya. Akhirnya berjalanlah waktu, 1 hari, 2 hari, ya, 3 hari, ya. Tiba-tiba ada keinginan mencuri, ya, mencuri gitu kan. Ketika ini melakukan, dia pertanyakan dalam hatinya, kalau saya mencuri, walaupun dibolehkan, nanti bagaimana kalau saya bertemu Nabi? Kan saya harus jujur. Tapi saya malu kalau misalkan saya mencuri, kan. Nah, ini gak jadi, ya, karena takut nanti kalau bertemu Nabi tanya, apa yang kamu lakukan? Saya mencuri. Tapi kalau saya berbohong, padahal saya sudah berjanji untuk tidak berbohong, harus jujur, ya. Ini gak jadi, itu. Masya Allah, ya. Syarat Nabi begitu ringan, tapi begitu mendalam. Begitu juga di saat dia mau berzina, ya. Nggak jadi. Dia mengatakan, kalau saya melakukan ini, terus ditanya Nabi, bagaimana jawaban saya? Kalau saya mengatakan, iya saya berzina, saya malu, kan saya sudah muslim. Tapi ketika kalau saya katakan nggak melakukan, saya berdosa. Ya, saya berbohong. Berarti saya sudah berjanji untuk tidak berbohong. Ya. Hanya lama-kelamaan, dia tidak melakukan apa-apa, seperti yang pernah disampaikan oleh beliau kepada Nabi SAW. Ya. Sampai akhirnya berjumpa Nabi, lalu dia mengatakan, betul engkau wahai Rasul, sungguhnya syarat yang kau berikan adalah ringan, tapi begitu mendalam dalam hati saya. Saya akhirnya tidak melakukan apa-apa, karena dengan kejujuranlah akhirnya saya tinggalkan semua perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan yang memang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Ya. Nah, tentunya ya, ini adalah sangat penting sekali bagaimana ya, kaidah ini harus senantiasa ada dalam diri kita masing-masing untuk bisa menjadi orang yang jujur, dan jujur. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, apakah sebagai orang biasa, sebagai pejabat, seorang petani, seorang pedagang, seorang bisnismen, seorang ya orang biasa juga lah kalau mungkin kita anggap, ya kita sebagai ya rakyat biasa, marilah kita hidup ya dengan kejujuran, ya. Bahwa menjadi syarat utama agar kita menjadi sempurna, menjadi orang yang beriman atau bertakwa adalah kejujuran. Kemunafikan itulah ya bagian daripada lunturnya keimanan, ya, atau ya tidak sempurnanya keimanan seseorang, ya. Sehingga akhirnya Allah kecam orang-orang munafik, ya, karena mereka tidak jujur, ya. Dan tentunya ketidakjujuran akan menyebabkan kehidupan menjadi tidak baik, ya, saling curiga di antara masing-masing, ya. Ya, walaupun ya kejujuran itu ada dalam hati, tapi yakinlah dengan kejujuran pasti Allah akan berikan
ya kebaikan, dan kebaikan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, bahkan di dalam lanjutan hadis yang tadi saya bacakan, wa iyyakum wal kazib, ya. Hati-hatilah kalian dari berkata dusta, berbuat dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bahwa kebohongan itu pasti akan mengarah kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan pasti akan mengarahkan pelakunya pada api neraka. Ya. Sungguh ya kejujuran ya sangat penting sekali ketika dalam hidup masyarakat kejujuran begitu ya mewabah, atau bukan mewabah ya, atau memasyarakat itu kan, maka hidup kita akan damai dan tentram. Tapi sayangnya di saat ini, di saat kondisi sekarang ini, begitu banyak orang yang melakukan tindak ya ketidakjujuran ya, atau kebohongan ya. Kadang ya ironis sekali kalau ada orang yang diberikan amanah ya tapi tidak jujur ya. Sering melontarkan ya perkataan-perkataan bohong, perbuatan dusta ya, sehingga akhirnya ya kehidupan berbangsa kita tidak memberikan keberkahan ya, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah min zalik. Semoga dari kaidah ini ya kita bisa menerapkan ya, terutama diri saya sebagai nasihat untuk diri saya sendiri, untuk berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Marilah kita menjadi orang yang jujur ya. Tetapkan diri kita harus berkata jujur dan berjujur ya. Ya, tentunya ya dengan kejujuran insya Allah Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Aku qalada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang bertanya, sahabat yang 3 orang itu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Robi, dan yang terakhir adalah Hilal ya. Hilal bin Umayyah ya. Ya, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi'. Baik, ada yang lain? Ada yang ditanyakan? Jadi tadi surat At-Taubah ayat 119 ya. Maaf tadi. Ya, At-Taubah 119 ya. Gimana? Ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian ya. Alhamdulillah bisa bersama-sama kita mengkaji dan membahas ya. Ya, sedikit sedikit mudah-mudahan ini mengakar dalam diri kita kaidah-kaidah Al-Qur'an yang sangat penting untuk kita bisa kita patrikan, kita tanamkan di dalam diri kita ya, terutama kaidah yang hari ini kita bahas, yaitu menjadi orang yang jujur. Jazakumullah khairan atas semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan diri kita menjadi orang yang jujur, memberikan kepada kita kesehatan, dengan kepada perlindungan dalam kondisi yang sekarang ini mewabah pandemi yang semakin marak ya. Ya, kita dijaga dan dipelihara, dan tentunya senantiasa ridho ya, menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan mohon keberkahan atas takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Dan marilah kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa zawjatina wa li ummahatina wa abaina wa li ajdadina wa jaddatina
wa li a'mamina wa ammatina wa li akhwalina wa khawlatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham amwatal muslimin, Allahumma arhamhum waghfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa agsilhum bil ma'i wasalji wal barad aw manaqi minadunub kama yanqa thawbal abyad minad danas. Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al kuburahum al jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma ij'alna minas shodiqin. Allahumma ij'alna minas shodiqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin was-shodiqin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana irfa'an Allahumma irfa'annal bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ya, terima kasih, jazakumullah khairan. Kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.